Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianus Nuperdana, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM K75244041. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu pendidikan, mencetak pemikir atau mesin pekerja. Next. Nah, jadi di sini yang pertama adalah pengertian dan esensi. Untuk pengertiannya adalah proses sadar dan rencana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cerdas, takwa, berkarakter, serta memiliki keterampilan hidup. Nah, namun tidak hanya itu, tetapi pendidikan juga proses pembentukan karakter, keberanian berpikir, dan kepekaan nurani. Nah, saya setuju dengan perkataan Tan Malaka, yaitu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, tetapi apakah kenyataannya seperti itu di negeri kita tercinta ini? Kalau bukan, apa sih masalahnya? Masalah pertama yaitu terjadinya feodalisme. Nah, terjadinya feodalisme ini, guru dianggap mutlak benar dan murid harus patuh dan diam. Nah, padahal pendidikan adalah proses dialogis, terbuka. Nah, seharusnya murid itu diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan tidak setuju alias memberontak. Dalam artian murid tersebut mempertanyakan apakah ini benar, bukan dicekokin. Ini benar. Lah, benar itu kenapa? Karena ya itulah, tidak terbuka. Lanjut. Nah, maka kita kan gagal mencetak pemikir dan kita hanya mencetak pengikut. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada gambar botol kosong. Ya. Nah, model botol kosong. Jadi ini adalah siswa dianggap tidak tahu apa-apa dan harus diisi seakan-akan botol kosong. Nah, padahal kita ini punya banyak lulusan yang mampu membaca, tetapi tidak memahami isi bacaan, alias dalam petik buta huruf fungsional. Nah, karena kita tidak diberikan ruang untuk memahami, kita hanya diisi gitu, diisi gitu. Oke, lanjut. Nah, masalah pendidikan di Indonesia ini juga berkaitan dengan taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Nah, adalah dimensi proses kognitif. Nah, jadi ada 6 level ya. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan kalian tahu kita ada di mana? Ya, masih di level 1 bro, mengingat. Bahkan kita untuk memahami saja tidak bisa gitu. Kenapa? Karena dari sistem pendidikannya itu hanya kita dicekokin untuk hafalan. Benar tidak? Suruh menghafalkan rumus matematika, rumus ini itu. Ya, benar kan? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tidak dialogis, alias tertutup, tidak terbuka. Nah, siswa ini kritis, tetapi dicap sebagai pembangkang gitu. Kayak dibatasi gitu, tidak dikasih ruang gitu. Ya kan? Nah, jadi padahal bertanya itu adalah bagian dari belajar. Nah, seharusnya siswa itu menanyakan seperti itu, wajar. Kayak mengapa ini benar? Lalu apa yang bisa dipertanyakan? Dan siapa yang diuntungkan dari pengetahuan ini? Secara ini kan menandakan bahwa siswa itu kritis, tetapi malah dicap sebagai pembangkang ya. Agak aneh Bang. Nah, jadi kita itu seperti diikat, dijerat gitu, tidak diberi kebebasan dalam berpendapat. Nah, ini masalah selanjutnya adalah budaya naik kelas demi citra. Citra apa? Ya, citra sekolah. Sistem tidak ada siswa tunggal kelas kurikulum merdeka dinilai turunkan motivasi belajar adalah benar. Nah, padahal esensi pendidikan ini bukan membuat semua lulus, tetapi membuat semua paham. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya masalahnya adalah ujian tak berdampak. Kenapa tidak berdampak? Karena soal-soalnya itu bisa dicari di Google atau AI kan? Kalian pasti kan AI sama Google kan? Nah, karena kenapa? Karena fokusnya pada hafalan, bukan pada pemahaman. Nah, jadi siswa itu dari awal sudah dicekokin untuk hafalan, nah tetapi tidak memahami maknanya. Nah, jadi ujian itu jadi ajang formalitas saja untuk patut-patut. Nah, bahkan kadang juga jadi ajang kecurangan massal. Betul tidak? Oke, selanjutnya
Nah, minim arah masa depan, betul banget nih. Ya kita lihat ya sekarang itu prospek kerja tuh banyak banget loh. Kita bisa menjadi pengembang. Ya. Bahkan kita juga ya, tidak diberi informasi untuk beasiswa ke luar negeri. Padahal di sana juga untuk peluang kerja kan juga banyak gitu. Lalu ada modern business, ya, pembisnis modern, dan ada petani modern. Kenapa kita selalu dituntut untuk menjadi PNS dan kerja kantoran gitu kan? Nah, oke. Padahal dunia kerja ini berkembang sangat cepat, betul tidak? Nah, dan peluang itu luas. Nah, ini patut dipertanyakan. Lanjut. Nah, jadi apakah sistem pendidikan kita itu seburuk itu? Oke, kita bandingkan. Nah, ada 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, kita akan bandingkan dengan salah satu negara ini. Nah, negara manakah itu? Oke, kita akan mengambil Finlandia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Oke. Sayangnya netizen ini membandingkannya dengan dia. Finland nggak ada tuh ujian yang bikin stres anak, hasilnya bagus. Nah, tetapi kan kedengarannya make sense juga, masuk akal. Akal siput tapi. Ya bayangkan saja. Ya, ibaratnya ini kita tetangga kalian ini tinggal masang gentingnya, atap rumah itu jadi tinggal masang genting. Tapi kita juga ikutan masang genting dulu. Nah, padahal kita ini baru bikin pondasi men. Lalu kita meniru mereka pasang genteng. Akhirnya tidak relevan. Tukang pun bingung. Ini genteng mau taruh mana? Oke, lanjut. Nah, yang saya highlight ini perbedaan yang mencolok ya, yaitu nah, bukan hanya karena ujian sebenarnya dan jam sekolah pendek atau tanpa bayar. Nah, sebenarnya ini karena guru itu di sana adalah profesi bergengsi, nggak digaji tinggi, diberi kebebasan membentuk metode. Nah, kurikulumnya juga fleksibel, mengikuti kebutuhan murid. Sedangkan di sini di Indonesia ini terbalik gitu, kayak malah murid yang harus menyesuaikan kurikulum. Nah, itu aneh sebenarnya. Seharusnya kan kurikulum juga seperti di Finlandia ini mengikuti muridnya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat pada arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026. Nah, kita lihat pendidikan ini menjadi prioritas tentu. Seharusnya ada di prioritas utama. Bayangkan aja, pendidikan itu sangat penting. Oke, kita ambil contohnya itu di Jepang. Jepang saat dibom oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Itu Kaisar Hirohito itu mengucapkannya berapa banyak jumlah guru yang tersisa, bukan jumlah dokter. Karena apa? Karena pendidikan itu penting. Dan mereka itu kan lemah dalam teknologi ya, dikalahkan oleh Amerika di bom. Kita juga sebenarnya. Nah, dan juga ada Singapura. Singapura kan tadi termasuk dalam 20 negara yang terbaik kan. Dan sekarang mereka maju karena apa? Karena pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, kita perlu adanya pendidikan karakter dan perlu kita terapkan. Oke, jadi pendidikan itu harusnya membangun rasa ingin tahu, keberanian berpikir berbeda, kita berani berpendapat, lalu kemampuan memperbaiki kesalahan. Nah, itulah yang kita perlukan. Oke, lanjut. Nah, tetapi kita ini dari kecil dipuji karena nilai ya, dalam kutip hasil lahir. Nah, bukan karena proses berpikir. Nah, dipaksa patuh, bukan diajak kritis. Nah, akhirnya kita tumbuh sebagai budak nilai, bukan pencari makna. Oke, lanjut. Nah, pendidikan kita hari ini masih jauh dari harapan, belum membangun rasa ingin tahu, masih menilai siswa dari angka, bukan dari cara berpikir. Nah, ini perlu diwaspadai. Jika warga negara terdidik, ia bisa menjadi ancaman bagi pemimpin yang otoriter. Nah, apakah mungkin negara kita itu takut? Apakah pendidikan kita ini mencetak pemikir merdeka atau sekedar mesin pekerja yang patuh? Nah, mungkin mereka takut ya kalau kita yang menguasai. Oke, lanjut. Nah, jadi pendidikan itu seharusnya tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi mencetak manusia merdeka yang mampu berpikir, beretika, dan bertindak. Nah, disinilah relevansi besar bagi kita sebagai mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Nah, sebagai calon pendidik dan praktisi administrasi di dunia pendidikan, kita tidak hanya dituntut mahir dalam urusan teknis, tetapi juga harus sadar akan pentingnya pendidikan yang membebaskan.
Nah, kita harus menjadi bagian dari perubahan, menciptakan sistem pembelajaran yang partisipatif, kritis, dan bermakna. Jadi administrasi ini bukan sekedar urusan birokrasi, tetapi jantung dari keberlangsungan sistem pendidikan yang berkarakter. Oke, sekian, terima kasih, salam kritis.